Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. 26 dari 52 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Kuta Cane, Aceh Tenggara telah menyerahkan diri. Ke-26 narapidana ini ada yang berhasil ditangkap sesaat setelah kabur, ada pula yang menyerahkan diri secara sukarela dan diinisiasi oleh keluarga. Para narapidana yang kembali menyerahkan diri ini kemudian selanjutnya dititipkan di tahanan Polres Aceh Tenggara dan sebagian langsung kembali ditahan di lapas kelas 2B Kuta Cane. Penyerahan diri narapidana ini dilatar belakangi sejumlah alasan. Sebagian napi kebingungan usai kabur harus melakukan apa. Selain itu, pertimbangan dicap buronan menjadi kekhawatiran tersendiri. Bagi napi yang masih kabur hingga hari ketiga ini, pihak lapas menghimbau untuk segera menyerahkan diri, baik ke Polsek dan Polres terdekat, maupun langsung menyerahkan diri ke lapas Kuta Cane. Pihak lapas pun memastikan bagi narapidana yang segera menyerahkan diri tidak akan ada hukuman tambahan apapun. Orang lari dari lapas, orang kabur dari lapas. Ya, lalu bagaimana pemirsa update terkini dari kaburnya 52 narapidana di Lapas Kuta Cane, Aceh? Pemirsa, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami Wana Sari di sana. Wana, silakan. Kianana, Vena Kintan dan pemirsa dari Provinsi Aceh, kami akan mengajak Anda melihat bagaimana suasana berbuka puasa tepatnya di Lapas kelas 2B Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara pasca kaburnya sekitar 52 warga binaan pada Senin sore. Dan beginilah pemirsa sepintas suasana berbuka puasa yang diikuti oleh ratusan warga binaan yang ada di Lapas kelas 2B. Dan bila kami amati suasana di sini tadi diawali dengan sholawat bersama, kemudian menyampaikan tausiah serta menyampaikan sepatah dua patah kata dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yaitu Bapak Masudi. Sebelum kita mengupdate ataupun membahas lebih lanjut pasca kejadian ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana sesungguhnya kondisi kamar ataupun kondisi warga binaan di Lapas kelas 2B Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara. Nah, sebagai informasi pemirsa, kapasitas dari lapas ini hanya 85 orang. Tapi kenyataannya lapas ini dihuni sekitar 385 warga binaan dengan total hanya 10 kamar. Dan kita akan melihat salah satu kamar yang ada di lapas ini. Dan ukuran dari masing-masing kamar ini juga berbeda-beda. Jadi ada yang berukuran sekitar 6 kali 15 meter yang dihuni sekitar 50-an warga binaan. Dan bahkan ada yang berukuran lebih kecil yang dihuni sekitar 10 orang. Jadi Anda bayangkan saja dengan total 10 kamar yang ada di lapas ini kemudian dihuni oleh sekitar 385 warga binaan dari berbagai daerah di Pulau Sumatera. Kita masih ingin mencari tahu tentunya apa penyebab dari kaburnya puluhan warga binaan yang ada di lapas ini. Namun kami ingin menunjukkan secara real time pemirsa, beginilah kondisi kamar-kamar yang ada di lapas kelas 2B Kuta Cane di Kabupaten Aceh Tenggara ini. Dan pemirsa, update terbaru yang kami dapatkan dari total 52 warga binaan yang sempat kabur dari lapas ini, tinggal 26 yang sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan pengajaran oleh berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian. Pengamanan secara ketat juga masih diberlakukan di sekitar lapas ini begitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Dan untuk mengupdate informasi terkini, kita akan berbincang bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan Bapak Masudi. Selamat sore, Bapak. Apa kabar, Pak? Selamat sore. Bapak, ada banyak sekali spekulasi yang muncul di masyarakat mengenai apa sih sesungguhnya penyebab mengapa puluhan warga binaan yang ada di sini nekat melarikan diri, Pak? Ya, jadi yang perlu kita sampaikan bahwa untuk kapasitas untuk lapas kelas 2B Kuta Cane ini jumlahnya adalah 85. Namun dihuni kurang lebih 362. Dan ini tempatnya seperti ini
yang mana bahwa salah satu yang menjadikan banyaknya warga binaan di sini tidak sesuai dengan kapasitas yang dihuni yang ada di sini, hampir 350%. Ya, ini salah satu yang menjadikan permasalahan yang ada ini. Pak, baik, kami mungkin butuh klarifikasi Pak langsung dari Bapak, mengingat ada banyak isu yang beredar liar di masyarakat yang menyatakan bahwasanya masalah pasokan makanan selama bulan puasa yang kurang baik, kemudian ada dugaan bilik asmara juga di sini Pak, mungkin boleh diklarifikasi Pak. Nah gini, jadi untuk masalah makan, kami sudah cross-check sama Komisi 3 langsung bahwa makanan ini sudah luar biasa, sudah bagus. Yang jadikan permasalahan adalah, salah satunya adalah itu keluarga akan memberikan bingkisan pada saat buka puasa, dia akan mengantar. Itu kasih batas waktu sampai hari Senin sampai hari Kamis. Namun dari warga binaan menghendaki sampai hari Sabtu. Setelah kita cukupi sampai hari Sabtu, mintanya sampai hari Minggu, ya kan? Nah, ini salah satu yang menjadikan bahwa untuk kegiatan setiap mau buka puasa itu warga binaan itu sudah berkoordinasi dengan warga binaan yang lain untuk masing-masing 3 keluarga ini membawa untuk memberikan satu kelompok ini antara 10 sampai 15 orang. Nah, ini yang salah satunya itu untuk yang memberikan warga binaan ingin sampai hari Minggu. Nah, sehingga sudah ada titik temu. Kemarin ketua-ketuanya yang tua-tua dari sini kita kumpulkan sehingga kita akan memberikan batas waktu sampai bulan puasa ini. Setelah bulan Lebaran akan normal kembali, itu hari Senin sampai hari Kamis. Dan ini disepakati oleh para sesepuh-sesepuh yang ada di sini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Nah ini. Artinya dugaan tentang bilik asmara itu ya sebagai ruang privasi itu tidak ada Pak di sini ya? Untuk bilik asmara kan sebagian aja dia menghendakin. Namun kan situasi tempat seperti ini nggak bisa kita melaksanakan untuk melaksanakan bilik asmara. Nah ini salah satu yang menjadikan itu. Pak, dengan kondisi ini kemudian ini kan masih ada di 26 yang 24 yang belum menyerahkan diri ataupun belum ketemu. Nah, kemudian langkah-langkah apa Pak yang kita lakukan, Pak? Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan sama Pak Bupati, sama Pak Kapolres, sama Pak Dandim itu tadi dilaksanakan pertemuan oleh 16 kecamatan, Pak Camat, dan kurang lebih 381 kepala desa se-Kota Aceh Tenggara ini kumpul. Nah, kita menyampaikan pesan-pesan hal ini supaya warganya yang ada di wilayah masing-masing untuk bisa membawa melalui bisa menghubungi Kapolsek, bisa menghubungi Dan Ramil, bisa menghubungi kepala desa. Nanti kita yang akan menjemput ke warga binaan itu kembali ke sini. Dan ini sudah terbukti, ya kan? Dari 52 sudah berangsur-angsur semua diantar oleh keluarganya datang ke sini. Yang terakhir tadi ada 3 orang udah diantar sama keluarganya, jadi total kurang 24. Mudah-mudahan hal ini dengan antusias dari Pak Bupati, Pak Camat, Kepala Desa, Pak Kapolres, Pak Dandim, saya yakin mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua akan diantar lengkap 24 ini. Pak, ini kan over kapasitas ya Pak ya. Kira-kira ada solusi nggak Pak untuk mengatasi itu? Kemudian kita melihat tidak ada kerangkeng ya Pak ya untuk keamanan warga binaan yang ada di sini Pak, supaya tidak kabur lagi gitu Pak. Nah ini salah satu kami sudah berkoordinasi dan sepakat sama Bapak Bupati dan Komisi 13. Kita diberikan tanah seluas 10 hektar. Dan ini salah satu akan kita bangun, dinaikkan lapas kelas 2. Ini salah satunya. Itu. Pak Dirjen, terakhir, apa sih ingin yang dicapai dengan berbuka puasa bersama warga binaan di sini Pak? Salah satunya warga binaan ini adalah keluarga saya, sahabat saya, yang harus kita sama-sama duduk sama-sama untuk bagaimana kita menciptakan situasi dan kondisi yang cukup aman, kekeluargaan, harmonis satu sama lain,
kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, terima kasih Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan Bapak Masudi atas waktunya. Silakan Pak melanjutkan kegiatan kembali. Ya, itu tadi Vena Kintan dan Ken Ane bagaimana situasi berbuka di sini, kemudian bagaimana upaya dari semua pihak di Kabupaten Aceh Tenggara ini untuk mencari ataupun mengejar warga binaan yang masih kabur dari lapas kelas 2B Kutacani Kabupaten Aceh Tenggara. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio.